Anggreni. Saya Alvino Febrian. Saya Dapur. Dapat dong. Usaha pemerataan pembangunan desa yang pertama melakukan kebijakan retribusi, aset, dan legalisasi tanah. Ini dianggap penting karena rakyat akan semakin mudah mendapatkan akses kepada tanah. Upaya ini berkaitan dengan konsensi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat dan sertifikat untuk rakyat. Tampaknya sudah mulai membuahkan hasil. Terbukti beberapa waktu lalu Presiden menyerahkan puluhan ribu sertifikat tanah gratis. Untuk usaha yang kedua yaitu mengupayakan pembagian tanah kepada para petani untuk dapat diolah sehingga ekonomi para petani diharapkan meningkat. Pembukaan lahan tidur akan lebih dioptimalkan dan dibagikan kepada rakyat untuk dikelola demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk usaha yang ketiga yaitu pengurusan sertifikat tanah gratis sehingga para petani lebih dimudahkan dalam hal kepemilikan tanah. Karena selama ini lebih dari 80% tanah yang digarap petani bukanlah tanah milik sendiri, melainkan milik tuan tanah yang kebanyakan tinggal di perkotaan. Artinya, selama ini hasil pertanian yang digarap petani hanya 40-60% saja yang bisa dimiliki oleh petani kita. 4. Memperkuat akses rakyat kepada pemodalan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal dalam berusaha. Misalnya dalam pemberian KUR, kredit atau kredit usaha rakyat harus menjangkau semakin banyak rakyat kecil dan kurang mampu. Semakin besar jumlahnya dan semakin mudah cara memperolehnya. 5. Memberikan asuransi pertanian dan perikanan untuk melindungi usaha petani dan nelayan. 6. Meningkatkan keterampilan masyarakat desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program pendidikan pelatihan vokasi. Misalnya Kementerian Tenaga Kerja bisa bekerja sama dengan Kedin untuk memberikan kemudahan rakyat mendapatkan pendidikan gratis dalam upaya mengelola ekonomi pedesaan. Usaha pemerataan pembangunan kota. Yang pertama ada penyebaran pembangunan sarana dan prasarana pemukiman di wilayah pedesaan untuk memecah kepadatan kota. 2. Pembangunan pusat pertumbuhan di wilayah pedesaan. 3. Pelaksanaan otonomi daerah. 4. Pemerataan fasilitas kesehatan pendidikan untuk menciptakan SDM. 5. Mulai membangun pinggiran dengan memperkuat wilayah pedesaan. 6. Pembatasan penduduk pendatang yang tidak memiliki keterampilan khusus. Usaha pemerataan pembangunan kota. Pembangunan sangat erat kaitnya dengan struktur masyarakat. Yang kedua, wilayah sehingga permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan pembangunan mampu diatasi ketika pemerintah, investor, dan masyarakat mampu bekerja secara utuh dan beriring usaha-usaha dapat dilakukan pemerintah pembangunan di wilayah kota. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa kota. Yang pertama, aspek lingkungan. Aspek lingkungan berdampak perkembangan kota dalam aspek lingkungan antara lain: A. Bencana banjir di wilayah perkotaan karena sebagian besar wilayah yang digunakan sebagian daerah resapan air dan bantaran sungai digunakan untuk lokasi pemukiman penduduk. B. Kekeringan di wilayah pedesaan disebabkan oleh perubahan memulai karena adanya peningkatan suhu atmosfer bumi. Lahan pertanian berkurang karena adanya alih lahan fungsi. D. Tanah longsor di wilayah daratan tinggi karena banyaknya alih fungsi lahan terutama lahan hutan menjadi pemukiman. E. Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah rumah tangga. 2. Aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi dampak positif. Yang pertama, tingkat pengetahuan penduduk semakin baik. 2. Meningkatnya hubungan perekonomian penduduk desa kota. 3. Terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa dan masyarakat kota. 4. Harga tanah di wilayah pinggiran dan kota semakin mahal. 5. Munculnya lapangan pekerjaan baru untuk penduduk asli dan pendatang. Dampak negatif. 1. Berkurangnya
tenaga kerja di wilayah pedesaan karena adanya urusan mobilitas dan urbanisasi penduduk desa ke kota. 2. Terjadinya penumpukan jumlah penduduk pendatang di wilayah kota karena mereka berpikir kota memperbaiki kondisi kehidupan. 3. Lingkungan kota mulai tercemar karena sudah timbul pemukiman kumuh di bantaran sungai. Lahan hijau mulai berkurang. 4. Banyaknya kriminalitas di kota karena tumbuh perkotaan yang semakin tinggi karena pendatang yang tidak memiliki pekerjaan. 5. Timbulnya penetrasi budaya kota yang kurang sesuai dengan tradisi pedesaan. Dari presentasi yang disampaikan ada yang mau bertanya? Yang tadi Kesenjangan wilayah, apa sih kesenjangan wilayah perkotaan akibat perkembangan pembangunan? ada yang ingin bertanya? Apa ya? Andre bertanya Pak. Apa dampak perkembangan kota terhadap masyarakat kota dan desa? Apa dampak perkembangan terhadap desa dan kota? Ya. Apa dampak
desa kota kan. Aspek lingkungan, dampak perkembangan kota dalam aspek lingkungan antara lain bencana banjir di wilayah perkotaan karena sebagian besar wilayah yang digunakan sebagai daerah resapan air dan bantaran sungai digunakan untuk lokasi permukiman penduduk. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Maya. Dea. Dea Maya. Yang akan disampaikan oleh Dinda. Saya akan menjawabnya. Soal dari Dea yaitu kenapa pembangunan di kota harus sesuai dengan pembangunan desa? Karena pembangunan di kota harus disesuaikan dengan perkembangan di desa agar tidak terjadi kesenjangan dalam pembangunan. Kesenjangan dalam pembangunan akan menyebabkan permasalahan seperti penyebaran fasilitas yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan pendidikan yang tidak merata. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas nggak? Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.